Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trian Rafael Akbar, mahasiswa D3 Manajemen Informatika, Amikum Yogyakarta, dan mewakili teman saya Arif Dwi Sulistyo. Di sini saya ingin mempresentasikan website untuk PT Autoplastik Indonesia. Untuk masalah di PT Autoplastik Indonesia adalah yang pertama, HRD harus menarik absen dari mesin fingerprint setiap paginya dan mencatat di Excel. Hal ini dianggap kurang efektif dan memakan waktu. Yang kedua, HRD tidak dapat memonitor karyawan yang absen fingerprint tetapi tidak langsung ke mesin produksi. Yang ketiga adalah shift yang dibuat oleh admin departemen tidak terintegrasi ke HRD dan hanya tertahan di masing-masing departemen. Lalu yang keempat adalah pengajuan form seperti pengajuan form cuti, pengajuan form penyimpangan, dan lain-lain masih menggunakan paper, sehingga karyawan tidak memiliki record dan data rentan hilang. Lalu yang kelima, pengajuan surat pengajuan lembur juga masih menggunakan paper, sehingga untuk memverifikasi perlu memakan waktu karena absensi hanya tercatat di Excel. Solusi yang kami buat, yang pertama adalah dibuat website yang langsung terintegrasi di mesin absensi fingerprint. Jadi HRD tidak perlu menarik secara manual setiap paginya dan tidak perlu mencatat di Excel. Yang kedua adalah dibuat sistem untuk mencatat waktu login dashboard di mesin produksi dan menampilkan shift dan menampilkan waktu fingerprint, waktu absen fingerprint. Yang kedua adalah dibuat sistem untuk pengajuan shift yang dibuat oleh masing-masing departemen. Lalu HRD dapat memonitor shift yang sudah dibuat oleh admin departemen. Yang keempat, dibuat website untuk pengajuan form oleh karyawan. Untuk pengajuan form ini terdiri dari form cuti, form penyimpangan, form tukar hari, dan form tukar shift. Ini karyawan otomatis memilih record dan dapat dipantau oleh HRD. Yang kelima adalah dibuat halaman untuk pengajuan lembur yang dapat diisi oleh admin departemen. Form ini mencakup detail seperti alasan lembur, durasi lembur, dan HRD juga dapat memantau surat pengajuan lembur ini. Mungkin dapat kami langsung demokan saja aplikasi yang telah kami buat. Ini adalah halaman shift untuk admin departemen mengajukan shift yang menjadi dasar untuk keterlambatan dan untuk validasi di overtime juga. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengunggah shift di sistem kami. Di sini ada dua cara untuk membuat shift. Yang pertama adalah menggunakan fitur yang sudah kami disediakan di sistem. Di sini sudah terfilter karyawan dari departemen user. Di sini sudah ada dua fitur yaitu select all dan select untuk memilih karyawan yang sudah diseleksi. Lalu pilih waktu shift yang sudah disediakan dan pilih start date dan end date untuk rentang waktu shift. Di sini start date menunjukkan di tanggal 2 Desember dan end date menunjukkan di tanggal 5. Maka akan membuat shift untuk tanggal 2 Desember sampai tanggal 5 Desember. Untuk cara kedua yaitu menggunakan upload Excel. Di sini sudah kami sediakan untuk template yang sudah terfilter karyawan dari departemen user, yang dapat di-download melalui tombol download template. Lalu atur shift sesuai dengan shift yang sudah tersedia, start date dan end date sesuai contoh. Untuk Sabtu dan Minggu tidak perlu disetting manual untuk shift off, karena ketika Sabtu dan Minggu diisi, akan otomatis teratur dengan shift off. Kemudian di-save lalu diunggah di web. Untuk menampilkan shift yang telah dibuat, bisa klik tombol filter, lalu pilih karyawan dan tanggal yang akan ditampilkan. Lalu klik tombol simpan. Untuk mengedit shift, klik kotak yang akan diedit, lalu pilih shift yang sudah tersedia, dan klik edit.
lalu dapat ditampilkan kembali menggunakan tombol filter, dan shift sudah terupdate. Untuk mengunduh data yang sudah ditampilkan, dapat menggunakan tombol export to Excel, maka data akan terekspor ke Excel. Untuk pengajuan penyimpangan, user bisa memilih penyimpangan, lalu pengajuan penyimpangan, klik tombol buat pengajuan baru. Pilih penyimpangan yang akan diajukan. Untuk contoh, di sini saya mengajukan penyimpangan tidak absen. Lalu pilih kondisi absen, no in atau no out. Pilih tanggal dan isi jam in atau jam out, yang mana user tidak absen in atau out pada tanggal tersebut. Isi keterangan, lalu klik ajukan. Di sini akan tampil pengajuan yang sudah user ajukan. Dapat ditunggu sampai pengajuan di-approve. Untuk pengajuan cuti, user bisa memilih cuti, lalu ajukan cuti. Klik tombol buat pengajuan baru. Pilih cuti yang akan diajukan. Untuk contoh, saya di sini mengajukan cuti tahunan. Pilih tanggal cuti. Jika hanya 1 hari, kosongkan tanggal yang ada di sebelah kanan. Untuk file upload, di sini opsional. Jika tidak diisi, tidak apa-apa. Isi keperluan, lalu klik ajukan. Di sini akan tampil pengajuan yang sudah user ajukan. Dapat ditunggu sampai pengajuan di-approve. Untuk pengajuan pertukaran hari kerja, user bisa memilih pertukaran kerja, lalu ajukan pertukaran hari. Klik tombol buat pengajuan baru. Untuk tanggal, pilih tanggal dengan shift off, yang mana user akan masuk di tanggal tersebut. Lalu, untuk tanggal pertukaran shift, pilih dengan shift on, yang mana user akan libur di tanggal tersebut. Lalu pilih shift yang user pilih untuk pertukaran kerja. Isi alasan pertukaran hari kerja, lalu klik ajukan. Di sini akan tampil pengajuan yang sudah user ajukan. Dapat ditunggu sampai pengajuan di-approve. Ketika pengajuan sudah di-approve, maka status akan berubah dari need approval jadi approve. Untuk approve atau reject pengajuan form, di sini user bisa pilih pengajuan form mana yang akan di-approve atau di-reject. Lalu klik approve atau reject. Jika approve, maka status akan berubah dari need approval jadi approve. Jika reject, maka isi alasan. Lalu klik submit reject, maka status akan berubah dari need approval jadi reject. Ini adalah halaman untuk HRD memantau karyawan yang sudah mengajukan form penyimpangan cuti tukar hari atau tukar shift. Ini adalah halaman untuk HRD memantau absensi karyawan. Untuk menampilkan data, dapat difilter dulu karyawannya, lalu filter tanggal, lalu klik tampilkan data. Nah, untuk pengajuan cuti dan pengajuan penyimpangan juga sudah terintegrasi ke halaman ini. Bisa dilihat ini penyimpangan yang tadi sudah diajukan akan muncul di sini, bisa dilihat. Untuk performa karyawan, ini menghitung selisih waktu antara shift dan waktu login dashboard. Untuk datanya tidak bisa saya tampilkan karena harus terhubung dengan database API, dan untuk terhubung dengan database API perlu koneksi dari API langsung. Untuk pengajuan overtime, pertama masuk ke halaman overtime, lalu pilih planning. Di sini user bisa melakukan pengajuan overtime melalui 2 cara, yaitu upload Excel dan input manual. Berikut merupakan cara melakukan pengajuan overtime dengan cara upload Excel. Pertama, pilih upload pengajuan, kemudian pilih tanggal overtime. Lalu klik download template. Dapat kita lihat di sini Bapak sudah ada contoh format pengisian template. Sebagai contoh, saya akan menginputkan NPKP 178, lalu keterangan support digitalisasi. Mulai lembur pukul 16.10, selesai lembur pukul 18. Yang terakhir keterangan reguler
Tahap selanjutnya yaitu upload file Excel ke sistem dengan klik upload. Lalu pilih file tersebut. Kemudian berikut cara melakukan pengajuan overtime dengan cara manual. Pertama, pilih tanggal overtime, kemudian pilih section yang ingin diajukan. Setelah memilih, lalu klik Submit Member. Di sini, sistem akan memunculkan shift dari karyawan. Apabila shift tidak ada, maka karyawan tidak dapat diikutsertakan ke dalam overtime. Langkah selanjutnya, mengisikan pekerjaan. Kemudian mengisikan waktu mulai dan selesai lembur. Di sini, user bisa mengisikan manual atau juga bisa menggunakan pilihan yang sudah tersedia. Kemudian, pilih keterangan dari overtime. Jika sudah, maka klik ajuan. Pengajuan berhasil tersimpan dan memiliki status pengajuan draft. Pada status draft ini, user masih bisa menghapus pengajuan, mengedit, dan juga mengedit pengajuan. Agar pengajuan ini dapat di-approve oleh section head dan lainnya, maka user harus klik submit. Data berhasil dikirim dan status menunjukkan send, yang berarti data telah terkirim ke section head. User bisa memantau pengajuan melalui kolom status. Panduan melakukan approval overtime planning dan overtime actual. Jika user merupakan section head, department head, ataupun division head, berikut merupakan langkah-langkah untuk melakukan approval overtime. Pertama-tama masuk ke halaman dashboard. Pada halaman dashboard ini bisa user lihat banyak kotak yang menginformasikan berapa banyak data planning dan aktual yang perlu user lakukan approval. Untuk melakukan approval, user cukup klik tombol menu overtime, kemudian pilih planning atau aktual. Untuk melakukan approval, user dapat melakukan approval satu persatu pada tiap pengajuannya dengan klik tombol approval, kemudian pop-up akan muncul. Pada tahap ini, user dapat melakukan pengeditan jam mulai dan juga jam selesai lembur pada tiap karyawannya. Kemudian, user perlu memberikan persetujuan atau penolakan pada tiap karyawannya. Untuk melakukan persetujuan, user dapat menceklis kolom approve. Untuk melakukan penolakan, user dapat menceklis kolom reject dan menginputkan alasan user memberikan penolakan. Namun, apabila user ingin memberikan persetujuan atau penolakan pada seluruh karyawan pada pengajuan tersebut, maka user dapat memilih tombol approval atau reject all. Apabila sudah memberikan approval, maka user dapat klik tombol simpan. Selain memberikan approval satu persatu pada tiap pengajuan, user dapat langsung memberikan persetujuan langsung ke semua pengajuan dengan cara klik atau checklist ke pengajuan yang ingin di-approve. Dapat di-checklist semua ataupun sebagian. Jika sudah, maka klik Approve Checklist. Pengajuan yang sudah di-approve akan masuk ke tabel recap pada bagian bawah ini. User dapat memantau proses pengajuannya melalui kolom status. Berikut adalah cara melakukan submit actual overtime. Jika user merupakan section head, pertama, pilih menu overtime, kemudian pilih menu actual overtime. Selanjutnya, klik tombol submit actual. Pada card bagian atas ini merupakan data daripada planning overtime. User dapat langsung menuju pada form pengajuan aktual pada bagian bawah. Pada tahap ini, user dapat melihat indikator tabel berwarna merah yang menandakan adanya abnormality pada karyawan lembur tersebut. Abnormal dapat terjadi karena adanya karyawan yang tidak melakukan absensi. Jika abnormal karena adanya absensi kosong, maka user perlu melakukan checklist pada keterangan no in atau no out sesuai kondisi kosong. Kemudian, abnormal juga dapat terjadi ketika karyawan melakukan check out yang tidak sesuai dengan jadwalnya. Untuk kondisi ini, user perlu melakukan perubahan pada kolom aktual mulai atau aktual selesai tergantung dengan kondisinya. Seperti yang di contoh berikut, karyawan ini dijadwalkan OT akhir dengan jadwal selesai pada pukul 18 lebih 10 menit. Namun karyawan ini melakukan check out kurang dari yang dijadwalkan. Maka user perlu merubahnya seperti ini. Kemudian pada tahap ini, user juga bisa menghapus karyawan dari actual overtime dengan cara klik tombol hapus. Jika sudah, maka user dapat klik tombol simpan.
maka pengajuan sudah tersimpan dan juga terkirim ke departemen head. Dengan solusi yang kami buat, kami harapkan masalah yang ada di PT Auto Plastik Indonesia terselesaikan dengan efektif dan efisien. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Amikom Yogyakarta karena telah menghubungkan kami dengan PT Auto Plastik Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.